Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dimas Eka Putra Santoso dengan NPM 231500114. Di video kali ini saya dan juga kelompok saya akan menjelaskan format bisnis model Canvas pada bisnis kelompok kami yaitu bengkel on demand. Di sini saya akan menjelaskan bagian key partnersnya, di mana bagian key partners di sini yang pertama itu terdapat bengkel rumahan lokal dan montir independen atau freelance yang dimana akan jadi eh, bengkel utama. Lalu yang kedua ada toko distributor cukup suku cadang atau underdeal lokal sebagai penyuplai terpercaya untuk mitranya nanti. Nah, di poin ketiga ini terdapat penyediaan payment gateway, Mitrans, Sandwich, atau e-wallet untuk pembayaran non tunai sehingga nanti sistemnya akan mempermudah pembayaran. Ini ada penyedia layanan cloud seperti AWS, Google Cloud, dan juga Google Maps API untuk hosting serta routing lokasi sehingga sistem akan bisa berjalan dan juga bisnis menjadi lancar. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada saat ini saya akan jabarkan terkait key activities dan juga key resource dari uh, judul yang kami ambil yaitu bengkel on demand. Yang dimana di sini ada 4 poin yang menjadi fokus utama untuk key activitiesnya. Jadi key activities ini merupakan jantung di layanan bengkel on demand ini. Yang dimana aktivitas ini bukan hanya sekedar menyesuaikan lokasi, tapi juga sebuah proses yang kompleks dan bertujuan untuk memberikan solusi tercepat dan terbaik bagi pengguna. Untuk poin pertama itu ada pengembangan infrastruktur geospasial. Jadi untuk pengembangan infrastruktur geospasial ini di sini dikatakan digunakan untuk membangun dan memelihara sistem yang mampu memproses data lokasi atau koordinat GPS secara real time. Jadi ini melibatkan integrasi dengan peta digital seperti Google Maps atau OpenStreetMap. Jadi dengan menggunakan API dari Google Map yang diintegrasikan untuk infrastruktur geospasial ini, yang kemudian untuk menampilkan rute dan juga memperkirakan waktu kedatangan atau ETA dan memastikan akurasi posisi baik pengguna maupun montir. Untuk poin kedua itu ada perancangan algoritma penugasan atau matching algorithm. Algoritma yang tidak hanya mencari montir terdekat secara garis lurus, tetapi algoritma ini juga merupakan algoritma yang cerdas karena dapat mempertimbangkan beberapa faktor dinamis, itu seperti ketersediaan, contohnya apakah montir sedang online atau tidak sedang menangani pekerjaan lain. Juga ada keahlian, apakah montir tersebut memiliki spesialisasi yang sesuai dengan masalah kendaraan pengguna, misal montir khusus AC, mesin atau kelistrikan. Juga dengan rating dan performa serta kemacetan lalu lintas. Kemudian untuk poin ketiga itu ada optimasi pencarian skalabilitas. Jadi poinnya ini deskripsi dari poin ini adalah untuk memastikan proses pencarian dan penugasan berlangsung dalam hitungan detik, bahkan ketika jumlah pengguna dan montir yang sedang aktif sangat tinggi, misalnya di jam hari sibuk kerja. Jadi ini memerlukan optimasi basis data dan server. Juga untuk user interface yang user experience yang mulus, dimana parameter ini digunakan untuk menampilkan proses pencarian dengan antarmuka yang intuitif. Misalnya menunjukkan montir di peta, memberikan notifikasi real time saat montir menerima pesanan, dan melacak pergerakan montir menuju lokasi pengguna. Oke, kemudian untuk yang kedua itu ada key resource. Dapat dilihat di sini ada 5 poin utama. Untuk key resource-nya itu ada aplikasi mobile. Jadi ini tentu saja sebagai ujung tombak untuk interaksi kedua pengguna, yaitu dari sisi klien dan juga dari sisi montirnya. Nah, untuk versi yang dikembangkan ini
Ada dua juga. Jadi itu ada versi untuk mitranya atau kliennya. Maaf, ada versi untuk penggunanya atau kliennya, dan juga ada aplikasi untuk versi mitra montirnya yang menyediakan jasa tersebut. Kemudian ada penyedia server hosting, domain, ya itu digunakan mungkin dalam analoginya sebagai mesin dan rumah untuk seluruh operasi digital. Dalam keandalan komponen ini tentu saja sangat krusial, terkhusus untuk server dan juga domain. Biasanya untuk infrastrukturnya itu penyedianya itu untuk yang konservatif adalah AWS atau Amazon Web Service yang penyedia cloud computing untuk server dan juga sekaligus domain. Kemudian untuk poin ketiga ada programmer atau developer, tim quality control, dan customer support. Di mana ini merupakan sumber daya manusia yang digunakan untuk memastikan sistem yang dibangun itu eh, memelihara memelihara dari sisi mitra dan juga dari sisi klien, serta beberapa eh, faktor lainnya. Contohnya ada back end developer atau front end developer yang merupakan eh, sub dari programmer tersebut. Juga ada quality control yang bertugas untuk menemukan permasalahan teknis sebelum sistem tersebut dirilis ke publik, agar tim tersebut dapat memastikan bahwa sistem tersebut memang kelayakannya sudah dapat untuk dipublikasi. Kemudian untuk yang keempat ada Google Maps API. Jadi ini adalah komponen teknologi vital yang tidak bisa berdiri sendiri, yang dimana ini diimpor dari pihak ketiga. Serta ada database toko service dan teknisi lokal. Tentu saja ini dibutuhkan sebagai preferensi untuk uh, meningkatkan kualitas dan kuantitas data dari sistem tersebut. Contohnya terkait data profil teknisi tersendiri, data terkait profil teknisi itu, contohnya data pribadi, keahliannya apa, dan juga operasionalnya, zona operasinya mulai dari jam berapa hingga jam berapa, kemudian historinya, riwayat atau reputasinya pernah bekerja di bidang yang bagaimana, apa saja yang sudah pernah dikerjakan, dan beberapa faktor lainnya yang bisa mungkin dijadikan sebagai parameter untuk key resource dalam uh, judul bengkel on demand berikut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf bila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait value proposition. Sebelumnya izin menyebutkan diri, nama saya Bagas Pangestu. Jadi di value proposition ini eh, terbagi menjadi dua komponen, yaitu pengguna dan mitra eh, pelayanan jasanya, yaitu montir. Dari sisi pengguna terdapat poin yaitu kepraktisan, di mana di sini montir bisa mengunjungi atau mendatangi langsung dari sisi pengguna yang membutuhkan perbaikan kendaraan. Lalu yang kedua itu ada transparansi total. Jadi pengguna mendapatkan manfaat berupa transparansi biaya dari total perbaikan kerusakan kendaraan atau maintenance kendaraan. Lalu yang ketiga ada sisi aman, karena di sini mitra montir itu sudah bermitra dengan platformnya, maka dari sisi keamanan sudah dijamin 100%. Lalu yang ketiga, yang keempat ada live tracking lokasi. Jadi pengguna bisa tahu montir itu sudah berada di lokasi mana untuk menyampiri sisi pengguna. Lalu dari sisi mitra montirnya, yang pertama terdapat perluasan jangkauan pasar. Jadi dari montir itu bisa mendapatkan banyak klien atau pengguna yang menggunakan jasanya. Lalu yang kedua itu ada fleksibilitas waktu kerja, karena di sini
sistemnya montir bekerja ketika ada panggilan, maka montir bisa lebih fleksibel dalam waktu kerja jasanya. Lalu yang ketiga ada manajemen order. Dari sisi montir juga bisa memanajemen order yang telah dia lakukan, mulai dari pencatatan dan pengelolaan eh, pelayanan jasanya. Lalu, saya juga akan menjelaskan terkait customer relationship, yang mana di sini di poin pertama, layanan customer service bantuan darurat berupa chatbot dan live agent. Jadi di platform ini bisa ditambahkan berupa customer service yaitu chatbot untuk membantu pengguna memahami dan eh, lebih paham tentang platformnya. Lalu yang kedua ada sistem rating dan ulasan untuk menjaga kualitas layanan montir. Jadi supaya tahu pengelompokan montir mana yang bekerja dengan kualitas baik di pelayanan jasanya. Lalu yang ketiga ada fitur pengingat servis berkala otomatis. Misal di sini dari sisi pengguna untuk pengingat di ganti oli pada kendaraannya tiap beberapa bulan. Lalu ada yang keempat dan terakhir itu ada program loyalitas. Misal di sini dari sisi pengguna ketika dia telah melakukan servis kelima kali terdapat diskon dari sistem yang diberikan. Seperti itu. Baik, perkenalkan nama saya Aima Aidil Fikri dari NPM 2315061 Di sini saya akan menjelaskan tentang channel, di mana channel adalah media bagaimana cara sistem kami dapat dikenal oleh pengguna dan juga bagaimana cara aplikasi kami ini memberikan layanannya kepada pengguna. Di sini ada aplikasi mobile dan juga website, di mana aplikasi kami dapat berjalan di mobile dan juga website, dan juga media sosial seperti Instagram, TikTok, di mana untuk di dalam media sosial ini akan berisi tentang tips otomotif dan juga testimoni dari aplikasi kami. Dan juga kami akan membuat iklan digital seperti Google Ads yang berbasis pencarian lokal dan juga metadata ads. Lalu ada spanduk ataupun banner fisik yang akan ditempelkan di rumah-rumah mitra kami yang seperti montir rumahan dan lain-lain. Oke, lanjut. Di sini untuk customer segmentnya atau target pasarnya dari pengguna aplikasi kami ini ada pengguna aplikasinya, yaitu adalah mereka dari pemilik kendaraan seperti motor maupun mobil yang mengalami mogok darurat di jalanan. Lalu juga ada orang-orang sibuk seperti pekerja kantoran dan juga mahasiswa yang membutuhkan servis rutin seperti ganti oli dan juga tune up dan lain-lain. Nah, tapi mereka ini tidak memiliki waktu untuk ke bengkel. Maka dari itu mereka bisa menggunakan aplikasi kami untuk memanggil montir ke rumah ataupun ke kos mereka. Lalu ada juga pengguna awam yang dimana mereka ini kurang paham tentang otomotif dan mereka ini mencari layanan bengkel yang transparan karena takut dicurangi harganya. Lalu ada mitra dari penyedia jasa kami, yaitu adalah mereka ataupun montir independen yang ahli, tapi mereka ini tidak memiliki modal untuk membuka bengkel secara fisik. Lalu ada juga pemilik usaha bengkel secara kecil, baik itu skala rumahan dan juga skala komplek yang ada di dalam ganggang. Di sini saya yang bernama Samuel Lenggom Dewa Pasaribu akan menjelaskan mengenai cost structure dan juga revenue stream dari sistem bengkel on demand. Untuk cost structure itu sendiri yang pertama terdapat biaya sewa server, database, dan lisensi API pihak ketiga, yang dimana dia akan mencakup pengeluaran yang diperlukan untuk menjaga sistem aplikasi tetap berjalan secara online dan stabil. Kemudian yang kedua, gaji tim yang terdiri dari developer, operasional, admin, customer service, dan marketing. Yang ketiga, anggaran pemasaran digital, promosi atau diskon pengguna baru, dan insentif mitra untuk mendukung strategi pemasaran platform agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna. Kemudian, biaya operasional lapangan, yaitu verifikasi mitra, pengadaan jaket atau seragam, dan alat perlengkapan standar montir. Kemudian untuk revenue stream atau sumber pendapatan,
Yang pertama terdapat komisi transaksi, yang dimana dia platform memperoleh pendapatan utama dari komisi yang diambil dari setiap transaksi yang berhasil diselesaikan melalui aplikasi. Yang kedua, biaya layanan konsumen atau service fee, yang dimana dia akan mengenakan biaya layanan kepada konsumen dalam jumlah kecil pada setiap transaksi yang digunakan untuk mendukung operasional sistem, pemeliharaan aplikasi, dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, margin penjualan spare part, yaitu dimana jika platform menyediakan atau memfasilitasi distribusi suku cadang kepada mitra bengkel, maka platform dapat memperoleh keuntungan dari selisih harga pembelian dan harga penjualan spare part tersebut. Dan yang terakhir, fitur promosi mitra, yang dimana fitur ini disediakan bagi mitra bengkel yang ingin meningkatkan visibilitas usahanya di dalam aplikasi, di mana mitra dapat membayar biaya tambahan agar layanan mereka ditampilkan di posisi yang lebih strategis, seperti di bagian teratas hasil pencarian pengguna pada area tertentu. I just had to let you know you're